Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, Bapa. Bapa, di sini kami ingin mendengarkan sedikit tentang firman-Mu, Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami, memberkati telinga kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukan firman Tuhan ini dengan baik, Bapa. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Mungkin saat ini kabarnya baik semua. Jadi firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dalam kitab Lukas 16 ayat 10. Begini bunyinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita yaitu setia dalam hal kecil. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana suatu kebenaran penting, yaitu tentang kesetiaan dalam hal kecil. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pastinya sering berpikir bahwa pencapaian yang penting itu adalah hal-hal yang besar saja. Contohnya seperti jabatan yang besar, pelayanan besar, ataupun tugas yang besar, tanpa kita itu memikirkan bagaimana tanggung jawab yang harus kita hadapi di dalam pelayanan-pelayanan yang besar itu. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa justru dari hal kecil lah yang dapat menentukan apakah kita dapat dipercaya untuk hal-hal yang besar. Dalam pembahasan kita kali ini, ada beberapa pengertian yang penting yang mungkin menjadi pegangan kita untuk melakukan hal yang setia, yaitu yang pertama, Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil. Mengapa saya mengatakan Tuhan memperhatikan hal yang kecil? Perlu kita ketahui bahwasannya Yesus memperhatikan setiap kegiatan yang kita lakukan, mau itu kegiatan yang besar ataupun kegiatan yang kecil. Tuhan tetap memperhatikan kita, karena Yesus berkata di Lukas 16 ayat 10 ini bahwa siapa yang setia dalam hal kecil akan setia juga di dalam hal besar. Yang artinya itu Tuhan tidak menilai kita dari seberapa besarnya tugas yang kita lakukan, tetapi dari bagaimana kesetiaan kita dalam melakukan tugas itu. Mengapa saya katakan hal kecil itu bisa berarti? Karena di dalam melakukan kesetiaan, pastinya maka dari hal kecil lah terlihat bagaimana sikap seseorang membijaki perkara-perkara kecil itu, bagaimana kesetiaannya, bagaimana ketulusannya dan kejujurannya di dalam perkara-perkara yang kecil. Apakah dia bisa, apakah dia mampu melewati perkara yang kecil itu. Jadi seperti halnya kita menjaga kejujuran kita dalam hal yang tidak dilihat orang lain. Semisalnya, entahpun ada seseorang yang mendapatkan tanggung jawab yang kecil, misalnya disuruh orang tua kita membeli barang ataupun sesuatu, tapi ada sisanya harusnya kita kembalikan, tetapi kita mengantonginya ataupun lebih
tidak jujur untuk mengembalikan uang kembalian itu. Jadi kejujuran juga di sini diuji. Karena di dalam melakukan kesetiaan, maka dari hal kecil lah terlihat bagaimana seseorang itu menyikapi dan menjalankan tugasnya. Seperti halnya kita menjaga kejujuran dalam hal yang tidak dilihat orang lain, menepati janji yang sederhana, datang tepat waktu, setia membaca firman Tuhan, dan berdoa. Kemudian kita melayani dengan hati. Kita melayani dengan hati walaupun tugasnya itu sederhana. Mungkin dari tugas ini, mungkin manusia bisa saja tidak melihat hal yang kecil yang sekarang ini kita lakukan. Tetapi kita tahu saudara-saudari, Tuhan itu melihat bagaimana pertanggungjawaban kita dalam hal kecil itu. Disinilah Tuhan melihat diri kita bagaimana yang sebenarnya. Tuhan memberi tanggung jawab ataupun perkara-perkara kecil ini karena Tuhan ingin melihat bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal-hal yang kecil itu, supaya dia bisa membuat ataupun menaruh kita di dalam perkara-perkara yang besar. Contoh yang bisa kita maknai ataupun kita hidupi dari tokoh Alkitab, yaitu seperti dapat kita lihat seperti tokoh Alkitab, yaitu kehidupan Daud. Kita tahu Daud ini setia dalam penggembala. Kita tahu bahwa Daud ini sebelum Daud menjadi raja Israel, Daud hanyalah seorang anak muda yang biasa mendapatkan tugas menggembala domba milik ayahnya di padang. Tugas ini tampak sederhana dan tidak penting bagi manusia yang biasanya. Tetapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji dia, karena hanya sebagai penggembala. Tetapi Daud menjalankan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh dan setia, yang terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 34-35. Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa ataupun beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghantamnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya." Dari perkataan Daud ini bisa kita dapatkan pembelajaran karena Daud bisa saja mengabaikan seekor domba dan berpikir cuman satunya gitu kan, cuman satu ekor domba tidak akan mengurangi semuanya gitu, tapi tidak apa-apa yang hilang gitu kan, pasti itu yang dapat pemikiran manusia yang biasanya. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Daud ini tidak berpikir seperti yang saya katakan tadi, tetapi Daud melakukan mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang tampaknya kecil itu dengan satu ekor domba yang hilang. Karena bagi Daud, satu ekor domba itu adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Itulah yang dinamakan kesetiaan yang sejati. Tetap bertanggung jawab bahkan saat orang lain mungkin tidak melihat ataupun menganggap tugas kecil itu penting. Perlu juga kita ketahui saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan yang dilakukan Daud ini dalam hal kecil inilah yang membuat Tuhan berkata, "Aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dapat kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Dan karena itu Tuhan mengangkat Daud menjadi Raja Israel
dan menggantikan Saul. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari kehidupan Daud ini adalah kalau Daud tidak setia menjaga dombanya, mungkinkah Tuhan mempercayakan dia untuk menjaga umat Israel? Mungkin saja tidak. Maka dari itu, setia dalam hal kecil itu adalah pintu kita menuju tanggung jawab yang besar. Karena Tuhan melihat hati dan ketekunan kita, bahkan dalam tugas-tugas yang tersembunyi. Kalau kita kaitkan lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari, tema kita ini bisa saja contohnya seperti ada seseorang pegawai kantor yang bekerja di sebuah perusahaan yang besar, tetapi tugasnya sehari-hari adalah tugas-tugas yang kecil seperti membalas Gmail, mengatur jadwal, dan membersihkan meja kerjanya. Suatu hari ia menemukan kesalahan kecil dalam laporan yang sebenarnya tidak dilaporkan oleh siapapun karena dianggap sepele. Tapi ia dengan jujur melaporkannya ke atasannya, meskipun itu berarti dia harus bekerja lebih keras memperbaiki laporan itu. Karena kesetiaan seseorang tadi dalam memperhatikan hal kecil dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, atasannya mulai mempercayainya dengan tugas yang lebih besar. Lama-kelamaan, ia mendapat posisi penting dan dipercayai menangani proyek-proyek yang lebih besar di perusahaan tersebut. Yang tadinya dia hanya memperhatikan hal-hal yang kecil dan bertanggung jawab di hal-hal yang kecil, dia mendapatkan penghargaan untuk bertanggung jawab untuk proyek-proyek yang besar. Maka dari itu dia memperoleh kesetiaan yang dapat dia dapatkan dari Tuhan. Maka pesan yang dapat kita terima dari cerita ini, Tuhan juga memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup kita. Kejujuran dalam hal kecil, kesetiaan melayani walaupun tidak dilihat orang lain, dan melakukan hal yang benar walaupun terasa itu remeh ataupun sepele. Kalau kita setia dalam hal-hal kecil tadi, seperti seorang pekerja kantoran tadi, Tuhan akan memberi kita kepercayaan yang lebih besar dalam hidup kita, pelayanan dan panggilan kita. Lalu yang kedua yaitu kesetiaan dalam hal kecil membuka kepercayaan yang lebih besar. Tuhan ingin melihat kita, apakah kita bisa dipercaya dalam hal kecil tadi. Selalu saya mengatakan Tuhan ingin melihat kita di dalam hal yang kecil. Sebelum ia mempercayakan hal yang besar, dalam Lukas 19 ayat 17, Tuhan berkata kepada hambanya yang setia, "Baik sekali hai hamba yang baik, karena engkau telah setia dalam perkara kecil, terimalah kekuasaan atas 10 kota." Artinya, kesempatan besar diberikan kepada mereka yang telah membuktikan kesetiaan dalam perkara-perkara yang kecil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering berdoa kepada Tuhan dan sering kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ini aku, pakai aku lebih besar. Tuhan, aku ingin bertanggung jawab atas perkara-perkara besar." Mungkin itu yang sering mungkin kita katakan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah setia dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan sudah percayakan hari ini kepada kita? Mungkin ini bisa kita jawab masing-masing di dalam hati kita. Apakah kita sudah setia ataupun belum? Itu kitalah sendiri yang menjawabnya. Lalu yang ketiga yaitu ketidaksetiaan dari hal kecil bisa mengarah pada kejatuhan yang besar. Mengapa? Seringkali orang jatuh bukan karena hal besar, tetapi karena hal kecil yang terus dikompromikan. Contohnya seperti kisah Yudas Iskariot yang awalnya mencuri uang sedikit dari kas dan akhirnya menjual Yesus karena uang. Kompromi kecil ini membuka pintu kegagalan yang besar bagi diri kita.
Jangan pernah meremehkan dosa kecil, tanggung jawab kecil, ataupun kesempatan kecil, karena dari tanggung jawab kecil tadilah Tuhan menilai kesetiaan kita. Maka dari sini mari kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah setia dalam perkara kecil tadi? Lalu apakah kita setia dalam pelayanan yang kecil? Lalu apa yang bisa dipercaya Tuhan dalam hal-hal yang tidak dilihat manusia? Penting kita ingat saudara-saudari, Tuhan itu tidak mencari orang yang luar biasa hebat. Tuhan ingin mencari orang yang setia. Karena Tuhan mau kita setia dalam semua perbuatan kita, semua kegiatan-kegiatan kita, kita taruhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih belajar menjadi pribadi yang setia, bahkan dalam hal kecil. Karena dari hal kecil itulah Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang lebih besar. Demikian firman Tuhan yang sampai pada kita saat ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kami Bapa atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini Bapa. Bapa, terima kasih atas firman yang Tuhan sampaikan pada kami saat ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami dapat pahami dari firman ini, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami Bapa. Ajari kami untuk setia dalam hal yang kecil Bapa, supaya kami bisa bertanggung jawab untuk kedepannya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.